Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Umahat, Majelis Taklim Pencinta Sunnah dan teman-teman semua yang hari ini menghadiri kita di MT-nya Umahat Pencinta Sunnah, jazakumullahu khair sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah memberi balasan yang berlipat ganda. Alhamdulillah dinikmati hidayah musholehah Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat, diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga Allah memberi kita kemudahan untuk terus bermajelis ilmu. Salawat dan salam lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materinya masih di hari ini temanya sekarang Sirah Nabawiyah, temanya masih Risalah Kenabian Surat Al-Mudaththir atau orang-orang yang berkumul ya, berselimut. Halaman 127 ya Umi ya. Risalah Kenabian ya. Iya. Risalah Kenabian bangkit dari tidur panjang. Baik, mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Umi. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik agar kita dapat menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Umi. Sekali lagi yang masih aktif audionya ya. Tafadhali Umi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin apa ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, bermuajahah walaupun lewat virtual, tetapi insya Allah hati-hati orang-orang mukmin senantiasa bersatu padu sehingga walaupun kita dibatasi oleh jarak ya, tetapi mudah-mudahan hati kita tetap berdekatan, saling mencintai untuk bersama-sama memperbaiki diri, mentarbiyah diri, karena sisa-sisa waktu kita tidak boleh kosong dari ilmu. Manfaatkanlah sisa-sisa umur kita ini untuk sebanyak-banyak mengais ilmu, karena untuk hidup kita yang lurus, untuk hidup kita yang benar, itu kita membutuhkan pengawalan dari ilmu ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita bisa senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tercerahkan ya. Hati kita senantiasa diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terang benderang bisa membedakan al-haq dengan al-batil. Kemudian teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan Rabiul Awal ya. Rabiul Awal di dalam sirah itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya.
Di antaranya adalah kelahiran Rasulullah SAW. Marilah kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui karya-karya nyata kita, karena kita harus punya bukti di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW bahwa kita benar-benar mencintainya. Karena kalau kita mengandalkan ibadah yang kita kerjakan, ya amal-amal kita, zakat infak kita untuk kita mendekat kepada Rasulullah SAW itu masih jauh ya kalau kita melihat bagaimana para sahabat dulu membuktikan cintanya, kita ini masih sangat jauh ya. Paling tidak kalau kita berkaca ya kepada bagaimana seorang sahabat yang sangat ingin sekali bersama dengan Rasulullah, kemudian menyampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan aku untuk menjadi temanmu di sorga gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, apa modalmu ya, apa modalmu? Dia bilang, nggak ada ya Rasulullah. Kalau amalan saya nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak ada apa-apanya. Kelas sahabat pasti beda ya dengan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita ya. Tapi kata beliau, tapi aku perasaanku ya, perasaanku sudah aku serahkan ya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, dan aku sangat mencintai Allah dan Rasulullah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya almar'u ma'aman ahabba. Seseorang yang mencintai itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka mencintai Allah dan Rasulullah adalah modal yang besar ya untuk kita bisa berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang layak untuk dinantikan oleh Rasulullah SAW di telaga Al-Haud nanti, karena cinta itu adalah sebuah modal yang besar. Untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW seperti yang sering kita gaung-gaungkan ya, apalagi di bulan Rabiul Awal ini orang banyak menyerukan, mari kita mencintai Rasulullah, mari kita menjadi pengikut Rasulullah. Dan kita sering sekali mendengar ya orang dengan mudah mengklaim dirinya bahwa dia adalah pengikut sunnah Rasul ya, bahwa dia berada di atas sunnah itu tidak mudah kita ya untuk sekedar mengklaim ya, dan pasti ketika kita mengikuti sunnah Rasul itu kita akan mendapatkan rintangan-rintangan yang dahsyat lah. Kalau kita mau melihat bagaimana konsekuensi dari sebuah perjalanan di dalam mencintai Rasulullah, sebuah perjalanan untuk membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulullah, ya kita melihat sejarah Nabi bagaimana para sahabat dan penerus-penerusnya, mereka ketika menjalankan sunnah-sunnah Nabi itu mereka menghadapi rintangan yang tidak ringan gitu. Nah, ketika kita ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW, kemudian kita akan dihadapkan dengan rintangan, pasti sesuatu yang berat. Nah, maka ketika kita punya modal cinta, ya segala bentuk rintangan itu akan menjadi mudah bagi kita ya. Pastilah teman-teman ini sudah merasakan ya bagaimana beratnya kita menjadi pengikut Rasulullah SAW kalau kita memang mau betul-betul menjadi pengikut Rasulullah SAW. Yang belum seberapa lah ya pembuktian kita dibandingkan dengan para sahabat itu belum seberapa. Tetapi pasti teman-teman merasakan betapa tidak mudahnya kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik di dalam amal-amal pribadi maupun di dalam amal jama'i. Tentu yang lebih berat adalah di dalam amal jama'i, karena amal jama'i atau amal kebersamaan itu jauh lebih besar pahalanya ya. Tentunya itu akan resikonya juga, rintangannya juga lebih berat ya. Maka apabila kita punya modal cinta, yaitu orang yang mencintai itu rela berkorban ya, sehingga rintangan yang seberat apapun insya Allah akan lebih mudah kita laluinya ya. Saya mau mengambil contoh ya dalam sebuah peristiwa yang sangat besar dalam Islam, yaitu peristiwa Badar. Peristiwa Badar ini
menjadi standar ya, karena memang peristiwa yang besar sekali. Perang Badar itu di dalam Al-Qur'an diabadikan sebagai Yaumal Taqal Jam'an, bertemunya dua pasukan kaum muslimin, kaum mukminin dan kaum kafir ya, itu bertemunya antara hak dan batil, dan perang Badar adalah perang yang sangat menentukan sampai di kalangan para sahabat, orang yang paling utama di kalangan para sahabat adalah mereka Ahlul Badar. Dan menurut malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, ya di kalangan kami pun, di kalangan malaikat pun, malaikat yang paling mulia, yang paling utama kedudukannya adalah malaikat yang ikut dalam perang Badar. Jadi ketika Rasulullah bersama para sahabat perang ya, itu para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril juga ikut berperang di perang Badar itu. Nah, menjelang perang Badar, karena memang perang Badar itu bukan suatu yang direncanakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana perang-perang yang lainnya, maka Rasulullah SAW sangat membutuhkan pembuktian komitmen dari para sahabat, baik Ansor maupun Muhajirin. Ya, sehingga Rasulullah SAW sebelum ya perang itu, Rasulullah mengumpulkan baik para sahabat maupun para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor untuk memastikan sejauh mana komitmen ya para sahabat itu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, dan kemudian bagaimana reaksi atau orasi ya para sahabat, terutama dari kaum Ansor. Kalau dari Muhajirin diwakili oleh sahabat utama yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ya, dan Mikdad. Sementara kaum Ansor diwakili oleh Sa'ad bin Mu'adz, yang beliau berorasi bahwa ya Rasulullah SAW ya, ambillah ya dari kami apa yang engkau mau ambil, tinggalkanlah dari kami apa yang akan engkau tinggalkan. Tetapi apa yang engkau ambil dari kami itu lebih kami cintai daripada apa yang engkau tinggalkan. Artinya kaum Ansor itu sudah rela, silahkan ya Rasulullah, kau ambil apa saja dari kami yang kau mau ambil gitu. Membuktikan cintanya itu seperti itu gitu ya. Bahkan kata Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad melanjutkan, seandainya, karena Badar itu kan dekat dengan Laut Merah ya. Kata Sa'ad bin Mu'ad, seandainya engkau perintahkan kami untuk menyeberangi Laut Merah, kalau musuh itu berada di seberang di Laut Merah, kami akan mengikutimu untuk menyeberangi ya laut ini gitu ya. Artinya, dan kami tidak akan membiarkanmu sebagaimana Bani Israel yang membiarkan Rasulnya berperang dengan musuh-musuhnya, kemudian dia menerima hasilnya. Kami tidak akan seperti itu. Artinya para sahabat itu baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya betul-betul membuktikan, ini loh cinta kami dan kami rela berkorban untukmu ya Rasulullah SAW. Nah, ini tentu saja yang membuat kita ya saya tentu yang mungkin belum banyak berbuat, bagaimana memberikan bukti di hadapan Rasulullah SAW tentang cinta kita itu sebesar apa kepada Rasulullah. Nah, maka marilah di sisa-sisa usia kita terus menggali ilmu agar kita bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, sehingga memang kita adalah orang yang layak untuk dinantikan oleh beliau ya, mendapatkan syafaat. Dinanti saja di Telaga Haud itu adalah sebuah sesuatu penantian yang kita tunggu-tunggu. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita. Jangan pernah bertanya ya kapan selesainya buku ini, kapan selesainya belajar sirah ini, karena sampai akhir hayat pun kita mau menggali sirah nggak akan habis ya. Sirah ini terus akan masih banyak materi-materi sirah yang memang perlu kita gali. Bagaimana kita menggali sirah ini sampai kita bisa memunculkan rasa cinta yang mendalam, dan kita bisa membuktikan cinta itu, kita bisa mencontoh, karena salah satu tujuan kita belajar sirah kan kita akan agar bisa mencontoh apa sih yang sudah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in di masa lalu untuk memperjuangkan Islam, dan kita ingin melihat itu ya lewat sejarah, dan kita ingin juga mencontoh apa yang sudah mereka lakukan sebagai bukti cinta dari kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
masih jauh ya, karena ini baru sampai kepada wahyu yang kedua yang turun sesudah surat Al-Alaq ya. Kalau yang pertama turun sebagaimana kita ketahui ya 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah ayat itu turun kan terjadi vakum ya, terjadi kemandegan. Tentu vakumnya wahyu ya, wahyu yang tidak langsung turun lagi itu membuat Rasulullah SAW juga gelisah, membuat Rasulullah SAW jadi merindukannya. Memang itu tujuan dari diantaranya hikmah dari ada kemandegan wahyu pasca turunnya wahyu yang pertama di Gua Hiro itu tidak langsung turun wahyu lagi. Maka turunnya surat Al-Mudaththir ini adalah setelah kemandegan wahyu berlangsung ya, maka turunlah malaikat Jibril dengan surat Al-Mudaththir ini kepada Rasulullah SAW. Dan Ibnu Syihab berkata bahwa saya diberitahu oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansori berkata tentang kevakuman wahyu. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, tatkala saya sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit, akhirnya saya melihat ke atas, ternyata malaikat yang telah mendatangi saya di Gua Hiro sedang duduk di atas kursi, di atas langit dan bumi. Jadi Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba melihat ke atas, kok ada yang duduk di atas kursi, kursinya itu antara bumi dan langit, ya. Dan saya takut sekali, dan aku langsung kembali ke rumah dan berkata, selimuti aku, gitu ya. Dathiruni ya, selimuti aku. Kemudian Allah menurunkan ayat ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir ya, sampai firman-Nya warujza fahzur. Maka hikmah dari hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa ini adalah bahwa kenapa ada masa fatroh, ada masa vakum, turunnya wahyu itu tidak bertubi-tubi. Tentu Allah Subhanahu wa taala punya maksud tertentu ya, karena turunnya wahyu yang pertama itu membuat Rasulullah SAW sangat ketakutan, ya, sangat ketakutan. Dengan adanya fatroh, dengan adanya kevakuman ini, Rasulullah SAW mulai hilang rasa takutnya, mulai berganti rasa takut itu dengan kerinduan, ya, rindu untuk bertemu Jibril, rindu untuk mendapatkan wahyu kembali gitu. Kan kita saja kalau sesuatu yang dinanti itu tiba ya, itu kan rasanya lebih menyenangkan ya. Nah, setelah rasa takut itu hilang dan hati Rasulullah SAW mulai tenang, mulai mutmainah lagi ya, mulai merindukan malaikat Jibril, mulai merindukan datangnya wahyu. Nah, termasuk di antaranya itulah hikmah kenapa ada fatrah ini yang dituliskan oleh para ulama ya. Kemudian termasuk bagian dari hikmah kevakuman wahyu juga adalah bahwasanya kan menurunkan wahyu itu hak Allah, tidak bisa diatur oleh siapapun. Allah tidak bisa dipaksa oleh malaikat Jibril, tidak bisa dipaksa oleh Rasulullah. Kapan saja Allah mau turunkan wahyu, ya wahyu itu akan diturunkannya, karena itu sebagai hak otoritas dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang harus diimani ya. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis pertama ya, yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, Iqra, ya, ketika wahyu pertama turun yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu di Gua Hiro, malaikat Jibril ya dengan membacakan Iqra ya sampai beberapa kali, Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, dan selanjutnya bahwa dengan kedatangan malaikat Jibril membawa perintah ya membaca kepada Rasulullah SAW atau Iqra tadi kepada Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan ayat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi, ya. Nah, dengan maka
dengan turunnya surat Al-Mudaththir adalah perintah untuk berdakwah, maka Nabi Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul ya. Jadi menjadi nabinya itu dengan surat Iqra, menjadi rasulnya dengan surat Al-Mudaththir, itu diantara pendapat para ulama ya. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu perlunya ada tahapan-tahapan ya. Kita juga akan belajar Quran bertahap, belajar. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna di dalam hal mentarbiyah Rasulullah SAW, itu diantaranya tahapan-tahapan menurunkan wahyu itu tentu dengan segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Memang di saat masa vakum itu kan ada cemoohan-cemoohan gitu ya. Ada cemoohan-cemoohan bahwa Rasulullah seolah-olah Rasulullah itu ditinggalkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Mudaththir ini ya, atau kita bisa mengambil kesimpulan, ini kata penulis ya, kata penulis kitab Fikih Sirah Nabawiyah ini, beliau mengatakan begini, kita mengambil kesimpulan seperti itu berdasarkan hadis dari Muaz. Jadi bukan bukan hanya pendapat, tetapi beliau berdasar kepada hadis ya dari Muad, bahwa ketika Muad bin Jabal diperintahkan ke Yaman itu, Rasulullah SAW itu memberikan tahapan-tahapan dakwah. Bagaimana tahapan-tahapan di dalam berdakwah, yaitu pertama kali diterangkan tentang la ilaha illallah, kemudian kalau orang sudah paham la ilaha illallah, kemudian selanjutnya dijelaskan tentang kewajiban sholat, sesudah mereka konsisten melaksanakan sholat, baru kemudian diperintahkan untuk zakat. Nah, tahapan-tahapan itu diperlukan dalam sebuah proses tarbiyah. Jadi tarbiyah itu tidak boleh sekaligus ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja ketika mentarbiyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memiliki perencanaan yang sangat yang sangat kuat ya, bukan tanpa perencanaan tentunya ya, karena bahkan Rasulullah SAW kan sudah dipersiapkan bahkan ketika beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Maka surat Al-Mudaththir ini merupakan surat yang kedua ya, surat yang kedua yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah surat Al-A'laq ya. Ini paling tidak menurut pendapat Abdurrahman Habbanakah ya, Al-Maidani dan At-Tohir bin Asyur. Jadi walaupun ada yang kebanyakan ulama menempatkan surah Al-Mudaththir pada urutan keempat setelah Al-Alaq, Al-Qalam dan Al-Muzammil. Tapi paling tidak menurut At-Tohir bin Asyur, dia adalah urutannya yang kedua. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan tentang fatrah wahyu tadi ya, hadis yang tadi saya sampaikan itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang memang ada fatrah, memang ada kevakuman, ada jeda antara turunnya ayat tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan ayat surat ya ayyuhal mudaththir ya. Ini hadis tadi saya ulangi lagi yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, itu ketika aku sedang duduk berjalan ya, aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara memanggil dari atas ya. Ya, di kitab yang lain disebutkan wahai Muhammad anta Rasulullah fi hadhil ummati. Setiap Rasulullah melihat ke atas itu malaikat Jibril ada ya. Jadi malaikat Jibril pada saat itu Rasulullah antara rindu tapi takut gitu ya. Coba kalau kita yang mengalami itu ya, kita lagi berjalan tiba-tiba di atas kita antara bumi dan langit ada yang duduk gitu ya. Ya Rasulullah SAW tentu punya jiwa kemanusiaan seperti kita juga ya. Gitu. Takut gitu ya. Ketika aku sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar suara memanggil dari atas. Aku pun mendongak ke atas dan tampak olehku malaikat yang mendatangiku di Hiro. Dia duduk di atas kursi melayang. Gimana ibu-ibu kalau kita tiba-tiba melihat ada kursi melayang antara bumi dan langit gitu ya. Itu yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah SAW. Aku kaget ya, tidak terhingga. Ya walaupun tadi sudah mulai tenang, sudah mulai merindukan datangnya malaikat Jibril, tapi ketika benar-benar datang, Rasulullah masih kaget juga ya.
Sehingga aku berlari menuju rumah keluargaku dan berkata, ya, dasiruni, selimuti aku. Kemudian mereka menyelimuti aku, lalu Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andzir, gitu ya. Ini lagi jalan, kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril ya untuk menyampaikan ayat dan mengulang-ulang memanggil Rasulullah SAW, kemudian menurunkan ayat ini. Nah, Ibnu Katsir berpendapat bahwa konteks riwayat di atas ya, menunjukkan bahwa ada wahyu yang telah turun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, Rasulullah menyatakan bahwa melihat malaikat Jibril, yaitu dia yang datang di Gua Hiro. Jadi kan berarti surat Al-Mudaththir bukan yang pertama kali turun. Ini ayat yang turun kemudian, gitu ya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan lewat hadis ini bahwa aku melihat ya malaikat yang mendatangiku di Hiro, gitu. Maka berdasarkan kalimat ini tampak ya tadi Rasulullah di dalam hadis yang tadi, tampak olehku malaikat yang mendatangiku di Hiro, maksudnya adalah Jibril ketika menyampaikan firman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu maka terjadilah fatrah atau masa jeda wahyu sampai Jibril turun lagi dengan menyampaikan ayat ini, gitu ya. Maka jika dikombinasikan ya dapat disimpulkan bahwa ayat yang pertama kali turun setelah masa fatrah adalah surat Al-Mudaththir. Kalau kita mau sambungkan ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja setiap kita belajar sirah itu kita harus bisa mengambil pelajarannya, gitu ya. Bisa mengambil pelajarannya bahwa di surat Al-A'laq, surat yang pertama sekali turun gitu kan, di mana Rasulullah SAW memang sedang menanti-nanti sebuah petunjuk ya. Sesudah Rasulullah SAW membaca fenomena di Mekah pada saat itu, bagaimana kehidupan jahiliyah yang sangat mengganggu jiwa Rasulullah SAW, di mana beliau usia 40 adalah usia pematangan, seorang yang berpikir, seorang yang senantiasa berzikir ya, yang menghubungkan dirinya dengan Sang Pencipta. Ketika melihat fenomena yang ganjil, fenomena yang memang tidak sesuai dengan fitrah, maka itu yang mengganggu beliau sehingga beliau sering berkhalwat di Gua Hiro. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Alaq itu kan perintahnya adalah Iqra, bacalah gitu ya. Padahal Rasulullah SAW sebetulnya membutuhkan solusi kan, tetapi ayat yang turun adalah Rasulullah disuruh membaca. Ini kita juga harus bisa mengambil pelajaran ya, bahwa kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tuh senantiasa Iqra, senantiasa membaca fenomena-fenomena yang ada di alam. Tapi ketika kita membaca fenomena yang terjadi di hadapan kita itu, kita tidak boleh terputus dengan wahyu, dengan langit, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika membaca satu fenomena yang ada di hadapan kita itu, kita harus selalu menghubungkan dengan ya bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan zat yang menciptakan kita. Sekarang sedang terjadi apa kepada diri kita? Bagaimana kita bisa mengambil pelajarannya? Bagaimana cara mengambil pelajarannya? Kita selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Karena manusia itu memang tidak bisa hidup sendiri. Dia diciptakan ya diciptakan dari sesuatu yang dari fitrahnya saja. Manusia itu sudah tergantung. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, manusia itu diciptakan dari sesuatu yang memang sifatnya dia tergantung. Dari sejak janin aja ya, dari sejak embrio kita tergantung sekali dengan dinding rahim ibu. Dan ketika kita lahir ke dunia, kita tidak bisa melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Maka dalam menghadapi segala fenomena yang ada di hadapan kita tidak nilai-nilai wahyu ya, ini sebagai modal. Apalagi ya untuk kalau kita lihat konteks ayat ini di sini adalah ayat yang berikutnya turun adalah tentang perintah ya. Sambil tadabur ya kita ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Jadi
Rasulullah SAW yang berada di kota Makkah pada saat itu, tentu saja ini bukan sekedar makna yang sebenarnya ya, tetapi lebih kepada majaz gitu ya. Jadi Rasulullah SAW ketika turun ayat ini memang beliau sedang berselimut ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Ya. Maknanya tidur di situ ya. Rasulullah SAW pada saat turun ayat ini memang beliau sedang tidur. Tetapi ya, ini bukan makna yang sebenarnya ya, tetapi ada hikmah di balik itu bahwa orang-orang jahiliyah pada saat itu, orang yang jahil yang tidak ada hubungannya dengan wahyu, di dalam beraktivitas sehari-hari itu tidak mengkaitkan dengan wahyu, tidak melaksanakan tugas-tugas langit, itu seperti orang yang tidur. Jadi kalau kita hari ini kehidupan kita hanya untuk sekedar bertahan hidup ya, kita makan biar sehat, biar hidup, biar menjaga tidur biar kita sehat. Artinya kalau kita hari ini hidup itu hanya untuk menjaga bertahan hidup biar kita sehat, ya menunggu sampai kita mati, tapi tidak ada aktivitas-aktivitas yang berarti untuk menyambung ya lidahnya para nabi, yaitu sama saja kita juga seperti orang yang tidur gitu ya. Pada saat itu kondisi bangsa Zahiliyah yang hubungannya betul-betul terputus dengan wahyu itu ya, di sini dianggapnya oleh Allah adalah orang yang dalam keadaan tidur. Maka ayat berikutnya adalah kum fa'andir, bangkitlah ya. Maka bangkit di sini bisa berarti hakikat memang disuruh bangun, atau juga bisa majaz ya, atau makna yang ada di balik kandungan kalimat itu. Tapi maksud yang tepat pada ayat ini adalah lebih kepada majazi ya, yang berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta segera, bukannya segera bangun dari tidur, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta segera untuk mulai melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan risalahnya ya, sebagai seorang Rasul tentu ada risalah yang diamanahkan kepada beliau untuk memberikan peringatan kepada manusia dengan bersungguh-sungguh gitu ya. Dari tadi perintah bangun itu bukan sekedar bangun menyingkapkan selimut terus bangun ya, tetapi Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk mulai melaksanakan risalah, mulai melaksanakan misi kenabian ya, tidak boleh terus tidur, tidak boleh terus merenung, tidak boleh terus berpikir saja, tapi udah mulai action gitu ya. Jadi ayat ini sudah memerintahkan kepada Rasul bahwa Rasulullah mulai beraction ya, mulai action untuk melaksanakan tugas kerasulannya ya. Fa'anzir, berilah peringatan, adalah perintah yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini di mana semua orang masih kafir dan menyimpang dari kebenaran. Ya ketika ayat ini turun, Rasulullah kan belum menyampaikan apa-apa gitu kan. Jadi orang dalam keadaan tidur, digambarkan dalam keadaan tidur. Tentu kita tidak menghendaki ya bahwa kita hari ini dalam pandangan Allah adalah seperti orang yang tidur gitu, tidak melakukan aksi apa-apa. Islam dihujat, kita diam saja. Syariat Islam tidak dilaksanakan dalam kehidupan kita biasa saja. Ya, kemudian Rasulullah SAW dihina, kita tidak bisa membelanya. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak dianggapnya tuh tidak ada karena hukum-hukumnya tidak dianggap oleh manusia, kita merasa biasa-biasa. Jadi kalau hari ini di saat umat Islam terpuruk, saat peradaban Islam hari ini tidak bisa mengambil peranan di dalam membangun satu konstruksi bangunan kehidupan umat manusia, kita tidak boleh menganggap bahwa hari ini tuh biasa-biasa aja gitu. Kita umat Islam tuh sedang baik-baik saja. Nah kalau hari ini di mana ya kondisi kita sedang tidur tapi kita menganggap bahwa kita adalah tidak terjadi apa-apa. Nah ini peringatan ini kan juga untuk kita semuanya bahwa kita tuh tidak boleh berselimut terus gitu ya. Selimut itu kan membuat nyaman ya. Kalau kita dingin menjadi hangat,
kalau kita takut dengan berselimut itu kita seperti kita ada mendapatkan perlindungan gitu ya, membuat orang menjadi nyaman. Dan kadang-kadang kan kehidupan kita ini kan diselimuti dengan kenyamanan ya, kita selalu berada di zona nyaman sehingga kita tidak merasa bahwa kita sedang berada dalam masalah. Kita nih kebanyakan di antara kita hari ini kan masih dalam fase itu. Kalau ada dapat masalah sedikit saja kita kayaknya panik sekali gitu ya. Nah, sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita yang mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana ingin mencontoh kehidupan Rasulullah SAW, kita juga harus mengikuti bagaimana fase-fase Rasulullah SAW di dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang nabi ya. Nah, ini perintahnya sudah diperintahkan untuk bangkit, untuk melakukan aktivitas sebagai seorang rasul, di mana pada saat itu umatnya masih jahiliyah, belum mengenal tauhid ya, dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk bangun dan membangunkan umatnya ya. Wa rabbaka fakabbir. Jadi di sini kalau kita lihat ya, yang disebut-sebut itu masih rob gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Masih rob gitu ya, belum diperkenalkan ilah ya, makna ilah belum diperkenalkan. Dan ayat yang kedua turun juga wa rabbaka fakabbir. Karena sebetulnya mereka sudah mengenal ya, Rob itu adalah Allah, mereka sudah mengenal. Artinya tauhid konsep rububiyah itu dikenal oleh orang-orang Mekah pada saat itu ya, karena mereka juga meyakini bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah dan ini adalah punya Allah. Mereka sampai sebatas itu mereka meyakini ya. Wa rabbaka fakabir ya, dan Robmu maka agungkanlah. Allah itu harus didahulukan. Allah itu harus dinomorsatukan ya. Wa rabbaka fakabir ini ya, didahulukan kata robbuka bukan gitu kan, tapi wa rabbaka fakabir. Jadi robnya didahulukan, kalimatnya adalah sebagai sebuah penghususan bahwa hanya Allah yang sepantasnya diagungkan gitu ya. Nah, kalau kita selalu ini ya, wa rabbaka fakabir ini senantiasa mendengung di dalam jiwa kita, di dalam kepala kita, tentu kita tidak mengeluh lagi ya gitu ya, nggak mengeluh lagi karena segala sesuatu yang datang dari Allah itu sesuatu yang berhubungan dengan Allah pasti itu lebih besar gitu ya, sehingga apa-apa yang ada di hadapan kita itu menjadi lebih kecil. Fakabir wa rabbaka ya, dan Allah agungkanlah, fakabir agungkanlah, maksudnya apapun yang terjadi ya di hadapan kita tuh, apa saja yang terjadi atau siapapun yang sedang engkau hadapi, maka tidak ada yang lebih besar dan agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini menjadi keyakinan kita terus ya, kita dalam kondisi keimanan yang seperti ini terus, kita hidupnya akan lebih tenang gitu ya. Enggak panik gitu, enggak takut gitu ya. Karena takut itu bagian dari ujian ya teman-teman ya. Takut kan bagian dari ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarot ya. Sungguh aku akan menguji kamu. Sungguh kata Allah, walanabluwannakum ya. Ada dua taukid di situ, walanabluwannakum bisyai'im. Sungguh aku akan menguji kamu. Yang pertama, ujian pertama yang disebutkan oleh Allah apa? Minal khauf ya, kamu akan diuji dengan ketakutan ya. Ya kita lihatlah kehidupan Rasulullah, kan yang paling ideal hidup adalah kehidupan Rasulullah. Pernah nggak Rasulullah SAW diuji dengan ketakutan ya? Ya sejak diangkat menjadi Rasul ya Rasulullah banyak sekali contohnya bagaimana Rasulullah diuji dengan ketakutan ya. Makanya bagaimana ketika proses hijrah terjadi ya, ada sebagai seorang manusia adalah ya Rasulullah itu rasa takut itu, makanya kan bersembunyi ke Gua Thur untuk melindungi dirinya dari pengejaran orang-orang Quraisy gitu. Nah,
kita lihat hari ini gitu. Kita takut apa ya gitu, kita takut ancaman, takut miskin, takut apa gitu. Karena orang mukmin itu pasti, bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan berkumpul dua ketakutan. Kalau orang di dunia ini takut karena Allah ya tentunya, orang itu di akhirat nanti sudah tidak ada ketakutan lagi gitu. Kan yang dikhawatirkan kita di dunia ini nggak takut. Islam tidak tegak kita nggak takut. Dosa di mana-mana kita nggak punya rasa takut gitu. Kemaksiatan menebar di mana-mana kita nggak punya rasa takut gitu. Nah, ini malah kan yang mengkhawatirkan. Jadi sesuatu yang pasti akan terjadi ya kepada seorang, apalagi kalau hari ini dakwah. Hari ini kan kita harus penuh dengan perhitungan karena banyak resiko-resiko yang akan kita hadapi. Tapi dengan adanya kalimat ini warabbaka fakabir, dan ayat ini di awal turun. Rasulullah baru mau berdakwah ya, baru mau memulai dakwah, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan dengan kalimat warabbaka fakabir untuk menguatkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang maksudnya adalah apapun yang terjadi di hadapanmu, siapapun yang engkau hadapi, maka tidak ada yang lebih besar dan agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Rasulullah tahu resikonya ketika mendakwahkan Islam ini. Rasulullah sangat tahu resikonya. Rasulullah sangat kenal bagaimana bangsa Arab ya, bagaimana sistem kabilah-kabilah itu yang sangat menjadi mendominasi kehidupan bangsa Arab pada waktu itu, Mekah ya, Quraisy khususnya. Kemudian siapakah yang berkuasa? Yang berkuasa adalah mereka yang banyak hartanya, yang kuat secara fisik, kuat secara keturunan, kuat secara kabilah, kuat hartanya, itulah yang menjadi pemimpin. Itu yang maka yang kuat itu akan mengatur yang lemah. Hukumnya seperti itu. Ya, di masa jahiliyah itu yang kuat akan mengatur yang lemah. Kayak sekarang juga ya teman-teman ya. Karena kan gitu, yang kuat mengatur yang lemah. Padahal di dalam Islam kan nggak begitu. Siapa yang diberikan amanah itulah yang mengatur ya umat ya umat. Umat ini diatur oleh siapa? Mereka yang ulil amri, yang diberikan amanah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ayat berikutnya dari tadabbur surat Al-Mudaththir ini, wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah ya. Apakah Rasulullah diperintahkan untuk mencuci gitu ya dengan ayat ini ya. Nah, pakaian yang dimaksud dalam ayat ini berarti berarti hakikah dan juga majaz. Artinya ya secara hakikat ya orang beriman itu kan harus selalu dalam keadaan bersih. Pakaian bersih ya, kita selalu pakai baju bersih agar kapan saja azan berkumandang, di mana saja kita harus sholat, kita siap sholat. Seorang mukmin itu kan bagaimana dia di mana saja, kapan saja kita bisa sholat gitu ya. Maka kebersihan harus terjaga agar apa yang kita pakai itu selalu bersih ya. Kemudian selalu punya wudhu, bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar, sehingga kapan kita mau sujud, kapan kita mau sholat, kita udah siap ya. Tapi juga otak kita ya, bukan cuman bersih dalam artian kita bersih dari secara fikih, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, tetapi hati kita bagaimana ya, dan keimanan kita bersih dari nilai-nilai kemusyrikan, pikiran kita juga bersih dari zon-zon yang jahiliyah ya, dari zon-zon yang dari su'udzon gitu ya, dari keburukan-keburukan prasangka. Jadi pakaian yang dimaksud dalam hal ini bisa berarti hakiki atau majazi, pakaian yang biasa dikenakan di badan dan juga jiwa. Jadi para ulama mengambil hikmah bahwa yang diperintahkan kepada Rasul bukan hanya membersihkan pakaian saja ya. Kemudian kalau kita lihat ya di Syama'il Muhammadiyah, tentu bagaimana Rasulullah menjaga kebersihannya ya. Tapi juga jiwa, bagaimana menjaga jiwa ya, itu agar senantiasa bersih. Maka Rasulullah kan kalau di dalam surat Al-Jumu'ah ya, di antara tugas Rasulullah kan juga membersihkan jiwa ya, wasiyabaka fattohir. Dan dalam surat Jumu'ah kalimatnya adalah wa yuzakkihim gitu kan, waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi. Itu tugas Rasul ya, yatlu alaihim ayatihi,
membacakan ayat-ayatnya, ya wa yuzakkihim, membersihkan ya, jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab dan hikmah dan sunnah-sunnah nabinya. Jadi di antara tugas Rasul itu kan membersihkan, bersih dari dosa-dosa, bersih dari kemaksiatan, itu diantaranya tugas seorang Rasul ya. Maka di awal-awal ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan kepada Rasulullah SAW wasiyabaka fatahhir, karena nanti salah satu tugas Rasulullah adalah membersihkan jiwa-jiwa umat Islam ya, juga mengajari mereka bersuci. Jadi umat Islam itu kan Islam ya, Islam di negeri Arab ini kan bangkit lebih dahulu. Jadi kalau Rasulullah itu ya, Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kemudian Rasulullah SAW ya tentang bersuci, tentang ubudiyah dan lain sebagainya. Jadi dari bayangkan kan dari abad ke-6 ya, dari abad ke-6 dari abad ke-6 itu umat Islam sudah tahu konsep bersuci ya. Jadi barat itu ya, peradaban barat ini, kalau kita tahu ini jadi nggak mengagung-agungkan barat ya. Barat itu tahu bersuci kapan coba itu? Nggak tahu, bro, sampai saya pernah baca di salah satu postingan grup yang ada masyayikh ya, di situ salah satu syekh itu pernah memposting bahwa Ratu Elizabeth yang membantai umat Islam di Andalusia itu nggak pernah mandi gitu ya, nggak pernah mandi. Ratu pakaiannya bertatahkan permata tapi nggak pernah mandi gitu, nggak tahu konsep bersuci. Bahkan bagaimana caranya istinja itu kan sudah abad keberapa ya kan, peradaban Barat itu. Kalau Barat mengatakan apa namanya enlightenment itu kan abad ke-17 ya, abad ke-17. Sebelum itu mereka tidak tahu, bahkan tidak tahu bersuci gitu loh. Bagaimana itu istinja, sampai kan ketika abad ke-10 umat Islam sudah punya rumah sakit, Barat itu di depan di London itu jalan-jalanan penuh dengan kotoran manusia gitu loh. Ini biar teman-teman itu tidak terlalu membanggakan gitu loh. Sekarang kan anak muda sekarang itu kan segala sesuatu berkiblat ke Barat gitu. Kayaknya Barat itu memimpin dalam segala hal. Mereka sebetulnya kan bahkan kalau yang jujur nih, orang Barat yang jujur, kami berhutang kepada umat Islam. Karena peradaban Barat itu ada, itu karena peradaban Islam ada gitu. Mereka kan tinggal melanjutkan gitu ya. Buku-buku pengetahuan diambil dari negeri Islam, ya kan? Peradaban apa namanya, mereka banyak belajar ilmu dari umat Islam gitu. Nah ini ya, saya berbicara tentang bahwa Rasulullah SAW sudah diajari konsep tentang kesucian itu ya, baik suci secara lahir maupun suci secara batin. Suci secara lahir artinya umat Islam itu kan harus terjaga selalu dalam kondisi ya bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Jiwanya harus senantiasa bersih karena tugas Rasul adalah wa yuzakkihim, untuk membersihkan jiwa manusia. Tauhidnya ya adalah alat untuk ya, jadi tauhid itu adalah alat untuk membersihkan ya jiwa dari nilai-nilai kemusyrikan. Tapi juga Islam itu mengajari kita untuk membersihkan pikiran kita dari dhonnul jahiliyah, dari prasangka-prasangka jahiliyah gitu ya. Itu sejak awal Islam ya, konsep tentang kebersihan wasiyabaka fatahhir, tentang kebersihan pakaian, kebersihan fisik, kebersihan zahir maupun batin, itu konsepnya sudah ada dari awal wahyu itu turun ya. Hal ini penting ya teman-teman ya, untuk kita ketahui bagaimana konsep Islam itu mengatur umat manusia sampai hal-hal yang sangat mendetail gitu, sesuai dengan kebutuhan hajat hidup manusia ya. Secara fitrah manusia itu harus bagaimana, itu Islam yang mengajarkan itu kepada kita semuanya ya. Jadi kalau di dunia ini tidak ada ajaran Islam, manusia udah ya tidak beradab ya.
Nah, perintah untuk membersihkan pakaian dari kotoran dan mensucikan jihad atau tazkiyah dari segala hal yang nista. Jadi misi ya dari awal misi agama Islam itu adalah untuk membersihkan bagaimana umat manusia itu bersih dari nilai-nilai kemusyrikan, bersih jiwanya, bersih hartanya juga kan harta itu juga harus bersih kita dari nilai-nilai ribawi, dari nilai-nilai yang haram. Jadi kan Masya Allah ya kalau kita eh, mengambil hikmah-hikmah dari pelajaran Islam itu kita itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar fitrah kemanusiaan kita yang hanif itu terjaga. Itu sebetulnya misi agama Islam itu ya. Misi agama Islam itu menjaga fitrah kemanusiaan itu terjaga terus hanif agar manusia itu berada di sirotol mustaqim, hanif jiwanya tidak bercampur dengan jiwa binatang ya, agar manusia itu betul-betul ruhnya tuh selalu naik ke langit, selalu orientasinya itu selalu ke langit, bukan menukik ke bawah ya. Bukan asfala safilin, bukan menukik ke bawah, tapi jiwa manusia itu dengan Islam ini jiwa kita tuh untuk naik ke atas. Orang yang jiwanya sudah naik ke atas, melihat dunia itu kan jadi menunduk kecil. Kalau kita berada di pesawat ya, kita lagi di pesawat. Itu apa ya? Lihat lihat rumah tuh kan kayak titik-titik kecil aja. Nah, kalau lihat segala yang di bawah tuh menjadi kecil kan, laut jadi kecil gitu ya. Apalagi cuman sungai kan kecil gitu, jalan raya tuh kecil. Nah, orang yang jiwanya selalu naik ke atas, posisinya dia ada di atas, melihat dunia tuh kan jadi kecil gitu, segala sesuatu yang berurusan dengan duniawi itu menjadi kecil kan. Dia orang yang jiwanya selalu naik ke atas terus dia tidak akan berat untuk meninggalkan dunia itu ya, karena dunia sangat kecil dan kita sedang menuju kepada yang maha agung ya. Warujza fahjur ya. Perbuatan dosa maka tinggalkanlah ya. Kita tahu ya berapa macam nilai-nilai jahiliyah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW pada saat itu ya. Dari sisi keimanan ya, mereka bercampur dengan kemusyrikan, mitos. Bahkan ya orang-orang sebelum Islam datang itu, orang-orang Quraisy pada masa itu menyelesaikan masalah selalu ke dukun gitu ya. Selalu ke dukun. Ada masalah apa, ada fitnah, ada apa, itu diselesaikan itu ke dukun. Jadi nanti yang memutuskan perkara itu adalah dukun. Jadi mereka hidup dengan mitos. Mereka hidup dengan apa namanya? Kemusyrikan ya. Nah, maka bagaimana Islam itu turun untuk membersihkan semuanya itu ya. Ruz itu adalah berhala, patung serta segala ritual. Warujza ya. Warujza di situ apa yang dimaksud dengan ruzza atau ruz di sini adalah segala ritual ya, ritual-ritual mereka kan banyak sekali. Budaya-budaya yang ada, budaya jahiliyah dan nilai masyarakat jahiliyah yang terkait dengannya secara langsung atau tidak langsung. Fahjur perintah tinggalkanlah ya. Apa namanya? Dzonnul jahiliyah, apa? Hukmul jahiliyah, dzonnul jahiliyah, rujja apa? Tabarrujal jahiliyah. Jadi paling tidak Al-Qur'an meringkasnya menjadi empat ya, ada 4. Hamiyata jahiliyah, rujal apa namanya? Dzonnal jahiliyah. Jadi pemikiran jahiliyah. Kalau tabarruja jahiliyah itu bukan cuma berdandan tapi ya fashion, ya model, ya budaya gitu ya. Yang jahiliyah gitu. Yang itu harus ditinggalkan. Jadi pasti Rasulullah ketika turun ayat ini sudah dihadapkan pada satu amanah yang besar karena di depan mata ya itu yang namanya nilai-nilai jahiliyah itu ada di depan mata, bahkan itu pelaku-pelakunya adalah orang-orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala wala tamnun tastaksir ya, janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah ini penting ya ketika kita mau berdakwah itu kita punya bekal jiwa nih ya. Man di sini wala tamnun berarti mengingatkan orang yang diberi atas kebaikan ya. Jadi ketika kita memberikan kebaikan, ketika kita memberikan jasa kepada orang lain, kita jangan berharap jasa yang
sama gitu ya. Ketika kita memberikan kebaikan orang lain, maka kita jangan berharap kepada manusia bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang sama ya. Tas taksir berarti menganggap banyak pemberian kepada orang lain. Jadi maknanya ayat ini lebih kepada janganlah kamu memberi karena pamrih. Ya, karena Allah sudah menyiapkan jiwa Rasulullah, nanti Rasulullah itu akan berdakwah, harus menyelesaikan masalah. Kan bagian dari problem solving-nya Rasulullah diantaranya kan membebaskan budak gitu kan. Sampai akhirnya berhijrah, harus nyuruh mereka berhijrah. Itu kan ada pengorbanan-pengorbanan. Rasulullah SAW harus mendampingi para sahabat yang baru-baru masuk Islam itu ya dengan segala macam pengorbanan, dan dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan wala tamnun tastaksir. Nah, kamu berbuat semua ini jangan berharap kepada manusia. Karena di Mekah itu ya isinya kan pengorbanan ya. Ya kan teman-teman, kalau kita pelajari ya bagaimana fase Mekah itu kan isinya pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Ya sampai sebetulnya sih hampir di masa Rasulullah itu kan lebih banyak pengorbanannya ya kan. Artinya bahkan sampai Umar bin Khattab mengatakan bahwa sebelum penaklukan Haibar ya, sebelum penaklukan Haibar tuh kami tidak pernah kenyang makan korma gitu. Ya, kami tidak pernah. Penaklukan Haibar itu kan sudah tahun keberapa ya? Ketujuh ya penaklukan Haibar itu. Itu kan Rasulullah tinggal berapa tahun lagi wafat gitu ya. Jadi artinya Rasulullah sesudah diangkat menjadi Rasul itu lebih banyak berkorban ya. Kita tahu lah Ibunda Khadijah sampai habis hartanya ya kan. Terakhir itu kan 3 tahun waktu diboikot itu habis-habisan Ibunda Khadijah itu. Ini di awal Rasulullah SAW sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu berdakwah kayak begini. Nah, ini sebenarnya menjadi perenungan saya gitu ya. Saya dan teman-teman suka diskusi ya. Bagaimana ya kita menyiapkan dai muda. Kemarin juga waktu saya sampai Bandung, saya berdiskusi sama teman-teman ustadz-ustadz lah ya di Bandung itu, mereka sedang menyiapkan sebuah sekolah bagaimana sekolah untuk para dai, agar dai ini siap juga diterjunkan ke daerah dari ke pelosok-pelosok gitu kan, nggak mudah gitu untuk mengirim dai muda ke pelosok, karena sekarang ini yang saya khawatirkan, kita nih orang-orang yang udah tua ini tidak boleh mewariskan kepada dai muda bahwa dakwah tuh identik dengan kenyamanan. Ini yang saya takutkan sekali gitu loh. Saya takut generasi di bawah saya itu mereka punya image, punya cita-cita, dia mau berdakwah karena dakwah tuh banyak fasilitas. Itu yang saya khawatirkan gitu. Ya, saya takut sekali gitu kalau anak muda itu diterwarisi nilai itu gitu loh. Kemarin ketika kita berdiskusi sama ketua majelis taklim ya, saya di Bandung tuh sempat ketemu ketua majelis taklim, sempat ketemu sama beberapa ustadz gitu ya. Ini yang kita khawatir, kata salah satu ketua majelis taklim begini, loh itu yang kami disuguhi para ustadz kami begitu. Ini loh dakwah itu ternyata menghasilkan kenyamanan. Ini loh dakwah itu, nggak usah mikir yang susah-susah, nggak usah lah kita mikir yang berat-berat. Ini yang saya sedih dan saya khawatirkan generasi sesudah saya itu menjadi generasi yang manja gitu loh. Padahal di awal dakwah itu, di awal Rasulullah ini belum terjun dakwah kan, turun ayat ini sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala wala tamnun tastaksir. Dan para nabi menyatakan seperti itu, bahwa kami berdakwah itu kami hanya mengharapkan Allah, kami tidak berharap balasan apapun. Itu yang dakwah kepada kaum Ad, dakwah kepada kaum Samud, baik Nabi Nuh, Nabi Hud kepada kaumnya itu, ketika berdakwah kami tidak mengharapkan balasan apapun, kami hanya mau berdakwah. Nah, ini yang harus kita wariskan kepada generasi-generasi di bawah kita ya, bahwa ini dakwah ya, menghormati guru itu adalah kewajiban murid gitu ya. Tetapi seorang guru, seorang dai tidak boleh mewariskan satu jiwa yang mereka ketika berdakwah itu justru siap dalam kehidupan yang nyaman. Sebaliknya kalau kita melihat, kalau kita mau belajar dari Rasulullah SAW, tentu yang paling sempurna ya adalah Rasulullah. Rasulullah sempurna dalam tarbiyah ya. Murid yang paling banyak ya muridnya Rasulullah SAW. Beliau meninggalkan, beliau wafat itu jumlah para sahabat itu
120.000, ada yang mengatakan 114.000. Itu kader Rasulullah semuanya gitu kan. Kemudian para sahabat mendidik tabiin lebih banyak lagi, tabiin lebih banyak lagi. Itu kan hasil yang jelas dari tarbiyah Rasulullah. Tapi bagaimana kehidupan Rasulullah? Bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW di dalam berdakwah? Jadi nilai-nilai ini ditanamkan bahwa sejak Rasulullah SAW di awal dakwahnya gitu. Di awal dakwah Rasulullah sudah dibekali ini walatam lantas taksir. Kalau kamu memberi itu jangan berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak gitu. Kalau sedekah ya teman-teman, sedekah udah sedekah aja keluarin gitu. Jangan nanti biar saya dapat lagi gitu ya. Nilai sedekah aja. Kalau kita berbuat sesuatu, kita mendidik anak gitu. Jangan membayangkan kalau mendidik itu kita akan dapat balasannya, kita akan dapat hasilnya. Kita berbuat aja gitu ya. Hasil itu nanti Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, tentu memang kita perlu evaluasi dalam berdakwah juga kita perlu evaluasi dalam dunia pendidikan kita perlu evaluasi output dari dakwah kita itu apa ya kan output dari program pendidikan kita itu apa itu harus ada evaluasi gitu tapi bukan berarti bahwa semua yang kita kerjakan harus dibayar di dunia ini gitu jangan begitu gitu kan karena kita harus menabung untuk di akhirat ya. Nah, wali rabbika fasbir. Untuk memenuhi perintah Rabbu maka bersabarlah. Nah ini Masya Allah ya. Perintah bersabar di sini berarti tangguh. Ini ayat ini pertama kali turun Rasulullah sudah dibekali dengan ini loh gitu loh. Itu kan sudah perintah ya. Ya ayuhal mudaththir fa'anzir. Berilah peringatan ya. Bangun kan bukan senang bangun dari tidur yang sangat panjang ya. Kalau kita lihat sejarah bangsa Quraisy gitu ya. Sejarah bangsa Quraisy atau sejarah Mekah gitu ya. Mereka itu kan ya untuk mendapat siapa yang menang perang. Kalau lihat di sana ada aset. Kenapa Asih? Enggak, tadi sinyalnya hilang. Timbul tenggelam. Oh ya? Oh ya? Iya. Oh gitu ya? Oke. Udah. Oke. Om. Ya, saya ulangi lagi ya. Iya Om, afwan. Jadi Rasulullah SAW di awal dakwah itu kan sudah dibekali ya bekali tadi walatamnun tas taksir jadi ketika memberi itu atau berdakwah ya berdakwah kan memberikan ilmu kita memberikan ilmu tuh jangan berharap nanti aku dapat apa kita mendidik murid tuh aku dapat apa ya kalau tujuannya itu rumah Quran Bunda Aisyah nggak ada gitu. Nggak ada rumah Quran itu. Apalagi program tahfidz. Ya, apalagi program dia kan tahfidz untuk mahasiswa, ada tahfidz untuk SMP gitu. Nah, kalau misalkan target kita ada nanti aku dapat apa? Misalkan kita dikasih anak nih, anak ini datangnya dari panti asuhan, nggak punya ibu, nggak punya ayah, nggak punya keluarga, nggak punya siapa. Ini Umi saya nitip ini ya dididik. Dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa. Kemudian dari korban bencana dari Lombok gitu, ini di sana butuh dai, butuh pengajar Al-Quran. Umi nitip ya ini kader saya gitu. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa gitu. Ongkos aja kadang kita yang ngongkosin gitu kan. Nah kita dapat apa? Kalau tujuannya kayak gitu tuh ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Tapi dari awal ketika kita berdakwah, ya kita harus ini yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi ilmu, memberi sesuatu dengan berharap kamu mendapatkan yang lebih banyak. Ini perlu sekali untuk ditanamkan kepada kader-kader kita, kepada anak-anak kita, gitu ya. Jazakillah khairan. Ya, jamaahnya di mana-mana, seksi konsumsinya ada di Solo. Ya. Jadi itu ya saya ulangi lagi wali rabbika fasbir untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Tadi kan ada perintah bangun. Fa'anzir
Berilah peringatan. Itu perintah berat. Bangkit dari tidur yang panjang tuh berat. Sekarang orang Islam itu dalam keadaan tidur nggak sadar loh kalau dia tidur. Ada orang tidur tapi perasaannya dia lagi jalan-jalan. Gitu ya. Dia tidur tidak menjalankan kewajibannya, tapi dia merasa dia lagi jalan-jalan. Ini kan berbahaya. Nah, pada saat itu kan kalau kita lihat kehidupan orang Quraisy ya secara khusus atau orang Arab pada waktu itu, mereka itu kan kehidupannya mengumpulkan harta. Kemudian ketika mereka berkuasa, mereka akan menindas yang lemah. Mereka menjadi penguasa, mereka mengatur yang lemah. Kemudian di sana ada aset, serbu diambil kan begitu ya. Zaman dulu kan orang saling, kalau kita lihat sejarah Mekah, ya sejarah Quraisy itu kan begitu, saling mengambil. Dan bahkan kan dimulai diawali lagi sebelum Qusay itu kan pernah bukan di jalur keturunan Rasulullah kan, penguasa Ka'bah itu sampai di masa Qusay, kemudian Hashim ya, itu kembali kepada keluarga Rasulullah SAW. Karena itu saling merebut, bahkan Mekah aja siapa nanti yang menguasai Mekah itu kan saling berebutan gitu. Artinya kehidupannya seperti itu saja. Nah itu yang kata Allah, bangun dari kehidupan seperti itu. Fa'andir, belilah peringatan. Ya kan tadi wasiyabaka fatohir, ya bersihkanlah jiwamu, bersihkan pakaianmu, bersihkanlah gitu ya. Nah, ya warudza fahzur, berhala, kemusyrikan, segala sesuatu yang terjadi hari ini di hadapanmu itu harus dibersihkan semua. Tinggalkan ya ribawi, ya ekonominya ribawi. Ya budayanya ya kebudayanya ya dari pernikahan yang bermacam-macam jenis pernikahannya. Minuman keras biasa saja. Ya riba, pamannya Rasulullah kan. Makanya riba yang pertama kali dihapuskan oleh Rasulullah, ribanya Abbas. Ya kan pamannya Rasulullah itu kan kaya raya ya, Ibnu Abbas tuh anaknya orang kaya gitu ya. Rasulullah tuh di sekelilingnya adalah orang-orang kaya. Dan ayat yang terakhirnya ya, yang serangkaian dengannya adalah wali rabbika fasbir, untuk memenuhi perintah Robmu itu bersabarlah. Ini teman-teman semuanya, terutama para dai. Ya, kalau dai nggak memiliki kesabaran ya ini nggak bisa gitu. Kita dalam hidup berumah tangga itu kan skup yang kecil ya. Dalam kehidupan berumah tangga skupnya cuma kecil, itu butuh sabar yang besar. Bagaimana seorang dai Rasul yang membawa umat nggak bermodal kesabaran, nggak bisa gitu. Jadi sabar itu sesuatu yang memang wajib kita miliki. Jadi nggak bisa kita nggak punya sabar tuh nggak bisa. Apalagi di sini saya lihat banyak teman-teman aktivis ya, ada Porkamus, ada Ustadzah Rumah Quran, ada yang aktif di majelis taklim di mana. Nggak bisa, nggak punya sabar itu. Itu bekal kita, seorang dai bekal untuk menjadi orang yang memberikan peringatan tadi. Itu kita membutuhkan bekal sabar. Ya. Nah, perintah sabar di sini berarti tangguh, kuat. Jangan cengeng. Nah, kita nih anak-anak sekarang nih harus kita didik menjadi anak-anak yang tangguh. Kan anak sekarang itu difasilitasi dengan kemudahan ya. Saya masih ngalamin kompor minyak gitu ya. Masih ngalamin kompor minyak. Anak sekarang kompornya tinggal ceklek gitu kan. Bahkan nggak ada pakai kompor lagi sekarang mah. Dengan modal jari tutut-tutut makanan datang sendiri kan begitu. Nah, gimana nih ibu-ibu tantangan tersendiri mendidik generasi sekarang gitu ya. Bagaimana mereka menjadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat. Karena pendidik itu kan ada di ibu. Figur pendidik itu lebih dominan ibu lah, walaupun ya ayah harus mendidik, tapi tetap itu yang dominan dalam hal pendidikan itu tetap ibu. Terus gimana kita mau menghasilkan generasi muda yang bertanggung jawab terhadap bangkitnya peradaban? Ibu-ibunya nggak tangguh, ya. Bagaimana kita mengajarkan ketangguhan kalau ibunya juga nggak tangguh? Gimana kita bisa mengajarkan untuk survive hidup? Ibunya aja dikit-dikit mewek gitu kan? Nggak bisa gitu. Maka sabar di sini dalam arti kita lihat bagaimana Rasulullah SAW diuji apa Rasulullah itu? Apa yang tidak diambil coba? Ya oleh orang kafir itu kehormatan Rasulullah. Tapi Rasulullah kan nggak bisa diserang kehormatannya dari mana-mana. Namanya aja udah Muhammad, Ahmad, namanya udah terpuji gitu ya. Nama yang menempel dalam jiwanya Rasulullah
Soalnya itu Muhammad nggak bisa kehormatannya itu dirusak karena Rasulullah selalu terpuji gitu. Nah, istri-istrinya bagaimana? Jangan membayangkan kalau kita sedang bercerita tentang kecemburuan istri Rasulullah. Terus kita membayangkan mereka itu sibuk dengan cemburu. Enggak, mereka itu adalah orang yang memikirkan umat. Kita harus belajar tentang istri Rasulullah dari sisi kehidupan yang lain juga ya. Jangan melihat istri Rasulullah itu juga cemburu gitu. Seolah-olah kalau istri Rasulullah cemburu itu dia cemburu aja. Enggak, dia kan Bunda Aisyah memikirkan tentang umat. Sehingga ketika Rasulullah wafat, beliau menjadi guru para sahabat. Gurunya sahabat Bunda Aisyah tuh. Jadi jangan membayangkan Bunda Aisyah adalah seorang yang manja, orang yang pencemburu. Tapi bayangkan Bunda Aisyah adalah gurunya para sahabat. Umar bin Khattab aja manggilnya Ummah. Ya kan ibunda, usianya kan jauh lebih tua Umar bin Khattab. Jadi kita juga harus belajar dari para sahabiah ini bagaimana Asma binti Abu Bakar, ketangguhannya. Kita belajarlah kepada wanita-wanita tangguh ya. Wanita-wanita yang tangguh seperti Asma binti Abu Bakar di usia belia sudah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang tutup usia di usia 100 tahun masih membela kebenaran, membela anaknya yang menjadi khalifah Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya, bagaimana Sofiyah binti Abu Thalib ya, binti Abdul Muthalib, Sofiyah, bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang tangguh. Makanya anaknya Zubair bin Awam itu dia penunggang kuda yang tangguh, ya orang yang di medan perangnya kata Hasan bin Sabit orang yang selalu merajalela di medan perang. Gitu. Ya ibunya itu Sofiyah. Ya, ibunya tuh Sofiyah binti Abdul Muthalib, penunggang kuda gitu. Itu yang membunuh orang Yahudi yang lagi ngintip-ngintip benteng ketika perang Khaybar, ketika perang Ahzab ya. Jadi kalau kita melihat meneliti para sahabiah yang melahirkan anak-anak yang tangguh itu emang ibu-ibu yang tangguh gitu ya. Kemarin pelajaran yang lalu kita belajar sirah itu bahwa salah satu istri Abu Bakar As-Siddiq ya ketika pergi haji wada gitu ya. Haji wada. Ya zaman dulu haji kan naik onta, bukan kayak sekarang. Itu dari Mekah baru sampai Bir Ali melahirkan di Bir Ali gitu. Ya, berarti kan perginya dalam keadaan hamil 9 bulan ya, hamil besar, naik onta. Kebayang nggak ibu-ibu naik onta, hamil 9 bulan dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang kan cuman ke Bir Ali ya, ke Bir Ali itu sekitar 1 jam kalau sekarang. Nah dulu berapa lama itu kan? Mekah Madinah aja bisa 10 hari 2 minggu gitu. Baru sampai Bir Ali melahirkan, kata Abu Bakar ya sebagai suami, pulang aja kamu ke Madinah kan masih dekat ke Madinah karena melahirkan. Juga kan kamu lagi nifas gitu. Oh dia mengadu kepada Rasulullah ya kan. Karena istrinya Abu Bakar yang ini nih, Asma binti Umais ini adalah jandanya Ja'far bin Abu Thalib. Jadi ibunya Abdullah bin Ja'far. Ya dekatlah kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah pergi aja, nggak usah pulang langsung. Bayangkan Bu, pergi lagi hamil 9 bulan, melahirkan di Bir Ali, terus pergi lagi ke Mekah, naik onta, habis melahirkan, melaksanakan manasik haji gitu. Kan luar biasa. Itu wanita rumahan pada masa itu tuh kayak gitu loh tangguhnya gitu secara fisiknya dan keinginannya yang kuat untuk membersamai Rasulullah SAW dalam setiap saat gitu ya para sahabat, para sahabiah. Itu seperti itu loh ketangguhannya gitu ya dan beberapa sahabat yang kita kenal mengikuti perang gitu. Jadi perintah bersabar di sini berarti tangguh dan kuat memikul beban perjuangan dakwah dan menahan tindakan jahat kaum musyrik dan musuh-musuh Islam. Jadi sabar tuh bukan diem aja jangan ngelawan, sabar kan bukan begitu. Yang waktu sabar itu dia tangguh, kuat bertahan terhadap berbagai serangan. Ya kalau sekarang mah telinga, mata gitu ya. Kalau Rasulullah kan fisik juga, serangan fisik. Bahkan Rasulullah itu mau diracun tuh udah berapa kali kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi sabar dalam hal ini adalah bagaimana Rasulullah SAW dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pribadi yang tangguh, kuat dalam memikul beban perjuangan dakwah. Ini penting sekali nih bagi aktivis-aktivis dakwah, ibu-ibu majelis taklim ya, ibu-ibu majelis taklim yang mengelola majelis taklim harus punya jiwa ini. Kalau ibu-ibu ini pengurus majelis taklim enggak tangguh, baru dengar omongan orang, udah saya
udahan saya jadi ketua majelis taklim, kan begitu. Nggak boleh. Kalau orang udah berazam untuk menjadi pelayan umat, ya, menjadi khodimatul ummah, harus menjadi wanita yang tangguh, sabar dalam artian ini. Bagaimana beban-beban perjuangan. Karena siapapun yang berkomitmen untuk berjuang di jalan Islam, berjuang itu kan bisa lewat majelis taklim, ya, lewat berbagai macam media lah untuk perjuangan. Ketika orang sudah berkomitmen untuk memperjuangkan Islam, dia harus tahu di depannya akan ada rintangan. Nggak ada orang yang memperjuangkan kebenaran, nggak punya rintangan, itu nggak ada ceritanya. Itu sunatullahnya udah seperti itu. Maka dia menyiapkan dirinya, ya. Jadi kita kalau mau aktif di sebuah organisasi keislaman, majelis taklim, bukan niatnya biar eksis, biar bisa foto-foto aja gitu loh. Bukan euforia seperti itu saja yang kita bangun, tapi siap menghadapi resikonya. Kita siap di hadapan kita akan ada tantangan, ya. Nah, ini pendapat Said Qutb, ya, dikutip di dalam kitab beliau, kitab tafsir beliau Fidlalil Quran. Permulaan ayat-ayat tersebut mengandung panggilan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Said Qutb, ya, bahwa permulaan ayat-ayat tadi, surat Al-Mudaththir tadi, mengandung panggilan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, ya, memandatkan perintah yang teramat dahsyat kepada Nabi. Jadi ayat tadi kum fa'anzir itu adalah perintah yang dahsyat. Bukan ya, Rasulullah SAW memulai kehidupan yang baru, membangun peradaban. Jadi yang dibangun oleh Rasulullah kan bukan majelis taklim, ya ibu-ibu, ya. Yang dibangun oleh Rasulullah itu sebuah peradaban dunia, sebuah konsep hidup untuk manusia. Jadi kemarin kan saya jelasin tentang turunnya wahyu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah itu memulai kehidupan yang baru untuk umat manusia. Untuk penghuni bumi, bukan hanya untuk kota Makkah, bukan hanya untuk Rasulullah. Kehidupan yang tersambung ke langit dimulai pada saat itu. Ya, dan kita hari ini menjadi pengikutnya, tidak boleh kehidupan kita terlepas dari langit. Segala kehidupan kita, setiap, ya, helaan napas kita tuh harus tersambung ke langit. Ya, nah seiring dengan itu, Said Qutb berpendapat bahwa panggilan dakwah itu adalah panggilan yang agung dari Allah yang Maha Besar, memandatkan perintah yang teramat dahsyat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah panggilan yang menyentak dari tidurnya. Kum fa'anzir itu sebuah panggilan yang menyentak dari tidur panjang. Jadi walaupun sebetulnya Rasulullah SAW kan menanti-nanti ini sebetulnya, dengan beliau berkholwat, bertahanut di Gua Hiro, kan ini yang beliau harapkan kan sebetulnya gitu loh. Tapi ketika datang perintahnya ya kaget juga gitu Rasulullah SAW. Tetap kaget, ya. Artinya Rasulullah juga nabi yang punya jiwa kemanusiaan gitu. Jadi sebuah panggilan yang menyentakkan dari tidur dan dari selimut. Selimut dalam hal ini adalah sebuah kenyamanan. Sebenarnya kalau Rasulullah SAW mau hidup nyaman, ya kurang apa hidup dengan Ibunda Khadijah, ya kan? Kenapa sih Rasulullah pakai bertahanut, ya, pergi ke Gua Hiro untuk memikirkan umat? Kalau memang mau nyaman, istrinya cantik, bangsawan, solehah, paling solehah, nggak ada lagi yang lebih solehah kan dari Bunda Khadijah, ya. Dapat salamnya aja dari malaikat Jibril. Ya, dari Allah dapat salam. Kita dapat salam dari majelis taklim, alhamdulillah. Ibu Khadijah tuh dapat salam dari Allah, sampaikan salam dari Robnya dan dari aku, tuh kata malaikat Jibril. Punya istri cantik sekali, cantiknya. Itu yang bikin cemburu Ummu Jamil. Bu kenal Ummu Jamil, Bu? Wamro'atahu, ya. Surat Al-Ahzab itu. Wamro'atahu hammalatal hatab. Ya, dan istrinya pembawa kayu bakar gitu, ya. Itu kan yang membuat panas, ya, karena Ibu Khadijah itu jadi sebetulnya ada persaingan, artinya merasa ini si Ummu Jamil, namanya juga Ummu Jamil, cantik kan, ya. Dari sisi kecantikannya terkalahkan, dari sisi kekayaannya nggak bisa menang dari Ibu Khadijah, dari sisi kemuliaannya, malah suaminya diangkat jadi nabi kan gitu. Jadi itu diantaranya penyebab Ummu Jamil istrinya Abu Lahab itu
membenci ibunda Khadijah dan membenci Rasulullah SAW gitu. Sampai dalam surat Al-Lahab itu ternyata surat Al-Lahab itu bukan cemoohan kepada Abu Lahab juga, tapi juga kepada istrinya gitu ya. Naudzubillah gitu. Ibu, kalau Rasulullah SAW ingin kenyamanan, ya karena kan begini nih, ada orang-orang Barat, orang Orientalis Barat yang mengatakan ya Muhammad dan para pengikutnya itu perang itu ya untuk mendapatkan kekayaan. Mereka di Madinah kelaparan untuk mendapatkan, ini naif sekali pendapat yang harus kita bantah. Kalau Rasulullah SAW mau kenyamanan, hidup dengan Ibu Khadijah itu lebih dari nyaman. Ya punya keluarga bahagia, istrinya soleh, cantik, kaya, punya kedudukan, punya kehormatan, rumahnya besar gitu ya. Tapi kan bukan itu yang dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, artinya Rasulullah kemudian ketika ya memang bertahanut itu karena diawali dengan mimpi-mimpi yang benar ya, udah ada tanda-tanda kenabian sebelumnya, terutama 3 tahun terakhir itu Rasulullah sering bermimpi, juga udah ada tanda-tanda kenabian gitu ya. Jadi selimut itu adalah sebuah kenyamanan ya, sebuah kehangatan yang itu Rasulullah tinggalkan semuanya demi dakwah ya. Menuju apa? Menuju medan jihad, perjuangan. Ya, kalau kita lihat hitung-hitungannya Rasulullah di Madinah cuma 10 tahun, Rasulullah itu memimpin perang sampai peperangan terjadi sampai 80 kali, ya memang sibuk sekali gitu ya. Kalau kita lihat ritme kehidupan Rasulullah di Madinah ya. Kalau ibu-ibu nanti udah belajar siroh sampai selesai belajar sirohnya, ritme kehidupan Rasulullah SAW di Madinah yang 10 tahun itu Masya Allah gitu ya, gimana gitu ngaturnya. Perang setahun terjadi beberapa kali, ada perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, ada perang atau syariah yang Rasulullah tidak ikut berperang tapi mengutus gitu ya, dengan persoalan nanti ada masalah dengan orang-orang munafik gitu ya. Perang Ahzab itu kan dari kaum muslimin 3.000 ya, 3.000 orang gitu melawan tentara Ahzab 10.000. Dari 3.000 tuh 1.000-nya orang munafik. Kebayang nggak ibu-ibu? Tapi Rasulullah mengutus intel itu, Masya Allah ya. Ketika mengutus intel, bagaimana caranya tuh halus sekali pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi Rasulullah tuh di Madinah tuh berurusan dengan Quraisy masih ya sampai perang Ahzab. Ya, kalau selesainya benar-benar selesai ya tentunya sampai Fatu Mekah ya. Sampai Fatu Mekah ya udah nggak benar-benar nggak berputik, paling tidak sampai Hudaybiyah lah gitu ya. Selesai sama urusan Quraisy. Tapi kan nggak selesai, nggak cuma sama orang Quraisy saja persoalan Rasulullah. Menghadapi orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah. Yang jumlahnya sampai ribu-ribu gitu. Menghadapi orang-orang Arab Badui yang kan mereka hidup bersuku-suku yang di sekitar, sampai akhirnya ya bisa dikuasai semuanya, kan satu persatu dihadapinya ya, suku-suku Badui itu. Ketemu lagi sama orang-orang Yahudi yang kita tahu bagaimana kedengkian Yahudi itu, kayaknya kebencian sampai ke ubun-ubun, kebencian orang Yahudi kepada Rasul itu dibawa sampai matinya. Jadi belum lagi nanti ya dengan persoalan-persoalan kecil di antara para sahabat. Jadi luar biasa ya kehidupan Rasulullah SAW itu selama 10 tahun di Madinah itu adalah ritme kehidupannya sangat ya berlari gitu ya. Jadi nggak ada alasan ya buat kita ini yang santai gitu. Santai karena menganggap umat Islam nggak apa-apa loh, baik-baik saja. Ini masalah ya ibu-ibu ya kalau menganggap hari ini umat Islam tuh baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja kok umat Islam, sholat masih adzan masih berkumandang gitu. Hukum syariat tidak ditegakkan, ribawi di mana-mana, kaum kafir menguasai sektor-sektor ekonomi, bahkan semuanya, sektor hukum semuanya. Itu kita menganggap tidak ada apa-apa bagi umat Islam ya. Gitulah, nah, berarti masih tidur gitu ya. Jadi tadi ya yang terakhir kalimat dari Sayyid Qutb adalah bagaimana permulaan ayat-ayat tersebut mengandung panggilan agung dari Allah yang Maha Besar, memandatkan perintah yang teramat dahsyat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah panggilan yang menyentakkan dari tidur dan dari selimut dan dari kehangatan menuju kepada medan perjuangan ya, dan jalan yang terjal ya. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan gitu ya. Jadi tema kali ini saya beri judul surat Al-Mudaththir ya,
yaitu bangun dari tidur yang panjang. Jadi dengan turunnya surat Al-Mudaththir ini, ya Rasulullah SAW mulai diangkat sebagai seorang Rasul, ya, kemudian diberikan mandat untuk membangunkan umat dari tidur panjangnya, untuk mendatangi Robnya, ya, untuk memenuhi panggilan Robnya, bahwa ada amanah yang besar yang harus dipikul oleh umat manusia selama hidupnya di dunia, bukan hanya menghabiskan. Jadi kita hidup di dunia ini bukan hanya menghabiskan fasilitas yang Allah beri kepada kita, ya, tapi kita punya mandat. Ya, mandat itu ada di pundak kita semuanya. Bukan, jadi mandat ini bukan hanya ada di para dai. Mandat itu diberikan kepada semua di antara kita. Ya, kita sudah mengambil mandat itu, yaitu apa? Untuk, ya, mengumandangkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalimat la ilaha illallah ini masuk kepada semua hati-hati manusia yang akan yang ada di muka bumi ini. Ya, nah, untuk itu kita harus menyiapkan seperti tadi yang ada di ayat surat Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan nabinya, mempersiapkan rasulnya, bagaimana mempersiapkan jiwanya, ya, badannya, pemikirannya, kesabarannya untuk menghadapi tugas yang begitu berat, ya. Itulah gambarannya surat yang kemudian turun, ya, wahyu yang turun kedua sesudah turunnya surat Al-Alaq, surat Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian disusul, ya, sesudah masa fatrah atau masa vakum atau masa jeda, dan ayat yang berikutnya turun adalah surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andzir, ya, dan seterusnya tadi, ya. Demikian, ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ini menjadi menjadi renungan, ya, menjadi renungan bagi kita. Apa namanya, kan kita harus berpikir, melakukan evaluasi terhadap kehidupan yang sudah kita jalani, karena hidup ini nggak gratis, ya teman-teman, nggak gratis, nggak ada makan siang yang gratis, apalagi kita di dunia ini makan siang, pagi, dan malam, nggak ada yang gratis. Kenapa saya katakan nggak ada yang gratis? Kan nanti kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun air seteguk yang kita minum yang menghilangkan dahaga di kerongkongan, satu suap nasi yang kita masukkan yang bisa mengganjal perut kita, menghilangkan kelaparan, ya. Anak-anak kita yang Allah berikan kepada kita, anak-anak kita yang sudah menghibur kita, membersamai kita, itu akan ditanya apakah anak itu kita didik atau enggak. Karena kita sebagai anak, ya, sebagai anak itu enggak selesai ketika dia sudah menikah, tidak. Bahkan ketika dia sudah menikah pun kita masih punya kewajiban untuk mengingatkannya, menasehatinya. Ya, kita punya tanggung jawab. Suami yang Allah anugerahkan kepada kita, apakah kita berbakti kepadanya? Orang tua yang, ya, membersamai kita, apakah kita sudah berbakti kepadanya? Umat yang banyak ini, apakah sudah kita dakwahi? Kita akan diminta pertanggung jawab, sama kewajiban kita. Enggak, itu kan Umi, dai ini sama, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pundak kita ada tanggung jawab mewariskan generasi yang lebih baik, mewariskan kepada generasi-generasi itu, ya tadi, nilai-nilai kebaikan yang mereka harus lanjutkan, gitu. Jadi hari ini, ya, kita mungkin kan di sini banyak juga yang sudah seusia saya atau mungkin masih ada yang muda-muda, tapi kita harus punya komitmen yang sama. Menjadi ibu itu sampai seumur hidup kita, ya, dan kita tidak boleh mewariskan generasi yang lemah, karena generasi yang akan kita tinggalkan itu dia akan mengurusi agama kita, maka harus menjadi orang-orang yang kuat. Nah, kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, bagaimana mengawal umat dengan wahyu itu. Demikian Ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin bolehlah ada pertanyaan jika ada. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillahu khair, barakallahu fiik untuk Yus yang sudah memberikan materi kita pada siang hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Sirah Nabawi begitu. Aduh, Masya Allah, enaknya, mudah-mudahan Allah masih pertemukan kita di kajian berikutnya. Mahat, kalau memang ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tafadhol.
Cuman sebelum ada yang bertanya ya, Asih Umi ingin sampaikan ke teman-teman bahwa belajar siroh ini nggak bisa dari satu buku ya. Kalau sekarang saya mengambil buku ini untuk di kajian ini adalah ini yang paling simpel dibacanya karena ada hikmah-hikmahnya. Tapi nggak boleh satu buku itu gitu loh, kita harus mengambil dari banyak referensi gitu. Bahkan kalau buku yang ada aja kita baca semuanya, yang bahasa Indonesia kita baca semuanya, belum cukup untuk menjelaskan siapa Rasulullah. Jadi kalau baca satu buku saja kita sudah merasa sudah kenal dengan Rasulullah, salah besar. Baru satu buku, apalagi baru dengar ceramah, setiap mauludan kita dengar ceramah kita sudah mengenal Rasulullah, itu salah besar. Bahkan saya berani katakan semua buku yang ada, yang udah diterjemahkan maupun yang belum diterjemahkan, kita baca semuanya itu belum mewakili benar-benar apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau cuma satu buku, apalagi belum baca buku, belum pernah selesai membaca buku Rasulullah, bahkan nggak tahu bagaimana, kita nggak punya timeline gitu ya, kehidupan Rasulullah tuh gimana sih, kapan sih Rasulullah paling tidak ya, kapan dia jadi nabi, sudah diangkat jadi nabi tuh fase di Mekah tuh terjadi apa saja, kemudian ketika udah hijrah ke Madinah itu terjadi apa saja gitu. Itu kalau kita nggak tahu gitu, nggak ada bayangannya, problem kata saya ya, itu masalah besar. Terus kita mau mendidik apa untuk anak-anak kita? Kan kita harus mendidik mereka dengan siroh salah satunya gitu ya. Kita bisa mendidik mereka dengan bahasa Inggris, kita bisa mengajari mereka matematika, tapi kita tidak mampu mengajari mereka siroh, ini problem besar. Nah, asyhadu alla ilaha illallah itu yang keduanya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mengajarkan siroh itu adalah implementasi kita dari syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu ada konsekuensinya. Syahadat Muhammadur Rasulullah itu ada konsekuensinya. Bagaimana kita tahu konsekuensinya mengamalkan Muhammadur Rasulullah kalau kita tidak belajar siroh. Jadi nggak boleh kita menganggap remeh tentang belajar siroh ini. Bukan harus kepada saya, kepada siapa saja kita belajar siroh. Gitu. Ya teman-teman, seperti itu harus menjadi komitmen kita semuanya. Insya Allah sih kalau ya Umi sedang mempersiapkan yang sekolah yang udah ada sekarang ya di Bunda Isa kan sekolah tahfidz ya, tingkat mahasiswa sama sekolah tahfidz untuk SMP itu ada pelajaran siroh, pelajaran bahasa Arab itu menjadi wajib. Wajib insya Allah tahun ini kita akan buka SD juga, insya Allah itu menjadi wajib pelajaran siroh bahasa Arab, agar nanti di hadapan Allah kita lebih ringan ketika kita diminta pertanggungjawaban ya. Jadi saya ajak kepada teman-teman, ayo kita bagaimana membuktikan bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Karena belajar siroh juga belum bisa membuktikan ya. Belajar siroh belum membuktikan kalau kita mencintai Rasulullah SAW. Hasil dari belajar siroh itu baru menghantarkan kita untuk mencintai baginda Nabi SAW. Sesudah itu kan nggak cukup, nggak boleh cinta yang semu, nggak boleh cinta yang palsu, cinta yang dengan bukti-buktinya. Bagaimana bukti kalau kita mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman digunakan ya bulan Rabiul Awal ini untuk mendengung-dengungkan. Ya saya tidak mau mempermasalahkan apakah orang itu memperingati atau enggak memperingati. Itu buat saya enggak mau mempermasalahkan itulah, karena itu sudah menjadi masalah para ulama kan. Udah cukup apa yang menjadi persoalan para ulama, kita enggak usah ikut-ikutan. Udah cukup aja kita menjadi pengikut mana yang sesuai dengan pendapat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, nah di saat kan bulan Rabiul Awal ini kan banyak agenda-agenda di dalam siroh ya gitu. Paling tidak apa sih bukti kita? Jangan sampai gini loh, kita ini berdebat tentang boleh enggaknya maulud Nabi, ya kan? Kemudian kita mencela orang-orang yang merayakan maulud Nabi, tapi kita tidak berbuat apa-apa untuk membuktikan bahwa kita mencintai Nabi. Mending kata Ubi, biarin aja, terserah mereka mau merayakan, mau enggak, udah terserah aja gitu ya. Tapi kita harus bisa membuktikan bahwa kita mencintai Nabi kita dengan cara apa gitu. Kita mencintai Nabi itu karena nanti Nabi akan minta bukti dari kita gitu bahwa kita mencintainya gitu. Ya teman-teman ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik teman-teman, kalau memang ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada Umi. Ya. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fatimah Siregar, ada Rifka
Mana Hadi duluan Talia. yang mau nanya? Kalau kalau saya nggak mau nanya sih, cuma mau apa namanya, nyapa Umi aja. Sehat Oh, Umi? sehat. Udah lama banget ya nggak ketemu. Iya, lama banget nggak ketemu. Dari Kapan nanti ada majelis lagi Mi di dekat-dekat sini aja? Ya ini deket banget sih. Deket banget kok. Dia cuman ya deket kan ibu-ibu ya, deket banget gitu taklimnya. Kalau di sini sih setiap Rabu keempat ya sih ya. Iya, insya Allah. Setiap bulan Rabu keempat. Keempat. Di Bandung kita juga sedang merancang sekolah ibu sih, sedang merancang sekolah ibu. Tapi ya ada orang Bandung nih di sini. Tapi itu kelas ya. Saya nggak mau kalau kita ceramah tapi kita buka kelas. Ngadain di Bekasi Umi? Tok atau Rifka yang bikin kelasnya. Umi nggak mau kalau hanya kalau yang materinya berkesinambungan, kalau hanya tablik itu nggak mau. Jadi harus kita buka. Kelas. Biar kita manage ya grupnya gitu lah. Oke, siap Mi. Ya, Jadi kita aja Mi. Ya, jazakillah khair ya. Assalamualaikum. Salam. Tadi Mbak Fatimah Siregar ya? Kayaknya mau bertanya, dipersilakan. Baik, jazakillah Iya, khair. banyak. Dibuka boleh ya? Iya, ada boleh. laki-laki. Pada dibuka. Mbak Fatimah, biar saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tadi tertarik, kebetulan saya adalah guru Umi. Dulunya saya juga di mana? Dari mana? sempat ikut mengaji di RQ, tapi qadarullah ada kondisi saya harus sementara off dulu. Mudah-mudahan insya Allah November katanya rencana buka lagi ya Ya, mudah-mudahan saya bisa bergabung dengan Rumah Quran kembali. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya mengajar di SMA. Anak-anak SMA ini kan tadi Umi menyebutkan bahwa ada kondisi biasakan untuk tidak selalu berkiblat kepada barat. Nah, penanaman untuk penguatannya salah satunya adalah dengan kita memberikan sirah ya salah satunya. Nah, pernah juga disampaikan bahwa kita juga harus bisa menjadi teladan. Tapi kalau ada unsur-unsur yang tadi Umi bilang, kalau masih ada ribanya, nah ini bagaimana ya untuk kita bisa memberikan penguatan-penguatan agar anak-anak yang sekarang ini bisa benar-benar mencintai Rasulullah itu dengan seutuhnya. Barangkali itu mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatimah, Ahlan. Ya, sebetulnya beliau punya posisi yang sangat strategis ya, mengajar di SMA, karena SMA itu masih masa pembentukan pemikiran, di situ pergolakan pemikiran di masa SMA itu sangat dahsyat. Saya termasuk orang yang memang bergolak terus dari SMA gitu, kuliah itu kita mengalami pergolakan pemikirannya. Karena siapapun orang yang mau mikir pasti pernah mengalami pergolakan pemikiran, karena apa yang ada di pikiran kita, idealisme kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang di hadapan kita, itu nanti ada terjadi perang. Nah, ketika terjadi peperangan ya di dalam pemikiran kita itu kan harus ada kanal, harus ada saluran yang menyalurkan idealisme kita gitu. Maka posisi Ibu Fatimah ini, Masya Allah, posisi yang sangat strategis. Bagaimana kita membuat kanal-kanal untuk anak-anak kita sehingga pergolakan pemikiran yang ada padanya itu tersalurkan dengan baik, dengan terarah gitu ya. Cuman ya Bu Fatimah, saya paham banget ya untuk anak sekarang itu kita harus punya keterampilan lebih bernarasi, memilih diksi-diksi yang menarik ya, dan kita juga menampilkan pribadi yang menarik, itu sangat penting untuk mengajar kepada anak sekolah sekarang. Itu satu, kita harus benar-benar menjadi pribadi yang sangat menarik, yaitu ya karena Rasulullah SAW itu pribadi yang sangat menarik, sangat menarik. Semua orang yang berada di majelisnya merasa dialah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Coba gimana kita membuat orang, audiens yang ada di depan kita, membuat mereka, setiap individu merasa aku tuh yang paling dicintai oleh Rasulullah gitu kan, kayak gitu Rasulullah itu kalau dalam hadis-hadis yang saya baca tentang majelisnya Rasulullah SAW itu gitu ya, membuat orang tuh merasa tuh Rasulullah tuh pribadi yang sangat menarik. Jangankan para sahabat ya, musuh-musuh Islam saja mengakui bagaimana kepribadian Rasulullah gitu ya. Nah, insya Allah Bu, ini bisa kita tarbiyah ya, kita mentarbiyah diri sendiri. Tapi juga kita harus punya
kemampuan bernarasi ya, kemampuan bernarasi bagaimana. Di sini tadi juga saya lihat ada Bunda Tia ya, beliau dosen. Bagaimana orang dosen itu kita harus punya narasi yang kuat. Memilih narasi itu nggak sembarangan. Kita nggak boleh ngomong tuh tanpa direncanakan, tanpa susunan kata yang baik gitu. Tentu itu modal kita membaca tentunya ya, membaca buku-buku yang berkualitas sehingga kita bisa memilih narasi yang baik gitu. Seperti itu. Nah, pemilihan narasi ini menjadi penting. Apa yang membuat ada clue yang membuat anak-anak tuh tertarik gitu loh dengan pernyataan kita, itu penting sekali gitu. Jadi memang harus diprogram ya Bu Fatimah, kita harus merancang sebuah program. Ibu ngajar apa sebetulnya Bu di sekolah? Saya bahasa Inggris, Ustazah. Nah, ya kita apalagi ngajar bahasa Inggris ya Bu ya. Bahasa Inggris kan harus di zaman sekarang itu sebetulnya gini Bu, kalau belajar satu bahasa itu kan kita harus belajar budayanya. Ya kan, mau nggak mau kan mereka juga dari nama-namanya kan ada di dalam bacaan itu kan ada bagaimana mereka makan dan sebagainya gitu. Itu ibu harus punya modal dulu, ibu tahu budaya Islam terutama di masa jaya, di masa kejayaan Islam. Bagaimana budaya Islam berkembang, bagaimana seni Islam berkembang, terutama ibu membacanya di masa-masa kejayaan Islam ya Bu ya, di masa Rasulullah sampai di masa Andalusia dan pasca itu gitu. Bagaimana konsep kesehatan di masa Islam, bagaimana konsep seni di masa Islam, bagaimana konsep ilmu pengetahuan atau sains di masa Islam. Ibu harus punya modal itu dulu. Jadi ketika ibu menjelaskan tentang budaya Barat, politik di Barat atau kehidupan di Barat gitu, itu kita ada pembandingnya gitu ya. Ya, ibu cari buku-buku yang simpel-simpel aja tentang bagaimana kejayaan Islam, bagaimana Islam di masa kejayaannya, atau ada buku warisan Islam terhadap sains gitu, kayak gitulah buku Ragib Asirjani, itulah paling tidak lah memberikan gambaran sedikit karena yang begitu kan nggak bisa dari satu buku gitu ya. Jadi ibu harus punya referensi gitu bahwa Islam mengajarkan ini gitulah. Ini Barat. Jadi mereka dibandingkan karena sebetulnya Barat itu ya kalau mau jujur ya mereka mengakui sendiri bagaimana mereka itu ketinggalan itu kan 6 abad sebetulnya kan dari peradaban Islam gitu. Di masa Andalusia itu kan Perancis, Jerman gitu kan belajar ke Spanyol. Kalau sekarang Spanyol, kalau dulu kan Andalusia gitu ya. Kemudian sesudah Islam dikalahkan ya karena mereka mengambil ilmu dari Islam tapi mereka tidak mengambil adab dari Islam sehingga mereka membantai guru-guru yang dulu mereka belajar gitu ya, seperti itu. Nah, jadi memang ibu harus punya perencanaan bagaimana nih saya mengajar agar mereka punya ibu tuh punya daya tarik mereka sehingga mereka mau mempelajari Islam lebih jauh gitu ya. Dan itu kita memang harus belajar sejarah Islam. Ternyata sejarah Islam di Indonesia, kalau kita lihat sejarah Islam di Indonesia itu menarik sekali, menarik juga gitu. Artinya, ya Allah ya Islam itu telah datang bahkan jauh dari yang kita pelajari ya. Kalau kita pelajari itu kan abad ke-12, bahkan padahal jauh sebelumnya loh Islam itu gitu loh. Sudah Indonesia ini gitu loh sudah didatangi oleh oleh utusan-utusan gitu kan dari khalifah bahkan sebelum Turki Utsmani juga sudah ada pencerahan atau dakwah Islam ke Indonesia ini. Itu juga menarik sekali gitu. Nah, mungkin ibu harus lebih sering gitu ya membaca referensi-referensi seperti itu karena kalau orang dengan wawasan yang luas, dengan ilmu yang banyak itu nanti menjelaskan apapun gitu kita akan kelihatan Bu ya, akan bisa mewarnai pelajaran apapun lah yang kita berikan kepada anak-anak itu kita mengajarkan bahasa tapi di dalamnya ada muatan-muatan nilai-nilai keislaman yang agung seperti itu ya. Cuman kepada anak-anak tentu harus punya daya tarik ya kita memang yang
berbeda lah gitu. Kalau sama orang tua kan ya iya aja, tapi kalau sama anak-anak kan anak-anak itu lebih jujur gitu. Kalau dia mengakui dengan jujur. Kalau dia menolak menolak pun dengan jujur gitu. Anak muda seperti itu. Kalau ibu-ibu kan bisa pura-pura suka padahal sebetulnya hatinya nggak suka. Anak-anak nggak bisa seperti itu. Selamat berjuang Ibu Fatimah. Saya doakan mudah-mudahan Ibu diberikan kekuatan sehingga Amin. Ibu mengajar tetapi di dalamnya ada misi dakwah gitu ya. Amin. Amin. Insya Allah. Bunda Tia mau berbagi gitu bagaimana mengajar mahasiswa. Silahkan kalau diperbolehkan sama Ibu Asih. Boleh, Atau Tafadhol. yang lain. Atau yang Masih lain. yang lain ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau memang ada yang mau bertanya, persilakan. Ini ada Bu Ika nih ada Ibu Komandan. Mbak Tia, Bunti, ada yang mau tanya? Atau Bunti mau berbagi? Ya, intinya sih sekolah atau di rumah kita adalah guru dan guru itu ya kita posisikan ketika kita menjadi murid ya, kita mau guru kita adalah sosok yang menarik, sosok yang ideal. Kita mau memang jadi orang tua tuh harus menjadi sosok yang ideal. Nggak boleh jadi emak yang nyebelin tuh nggak boleh, jadi guru nyebelin. Nggak boleh benar-benar karena kita punya misi yang sangat strategis. Jadi ibu tuh punya misi yang sangat strategis. Jadi ibu tuh harus menjadi bentar lagi kan tante itu pergi. Harus menjadi ibu yang menarik gitu ya. Harus menjadi ibu yang powerful gitu ya di dalam memotivasi anak-anaknya gitu. Jadi guru juga begitu, nggak boleh ngajar tuh kelihatan tidak bersemangat tuh nggak boleh. Jadi ibu tuh semangatnya harus full terus gitu ya. Harus tadi menjadi ibu yang tangguh. Karena apa? Karena misi kita tuh kita punya pekerjaan yang sangat strategis loh kepada anak-anak gitu. Ya. Kita harus jadi model kan sebelum kita mengajarkan kita harus udah mengamalkan lebih dahulu. Itu keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah kan karena Rasulullah itu mencontohkan apa yang Rasulullah katakan seperti itu. Nah, maka ya, kita harus jadi role model gitu loh. Kita harus menjadi model dulu sehingga anak-anak ketika mereka diseru kepada suatu kebaikan ya kita sudah beri contoh. Demikian ya. Silakan dimanfaatkan forumnya, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi karena sebagai seorang ibu itu kita punya kewajiban yang besar yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi karena sudah mau masuk waktu duhur juga ya Oh, iya. Ya, 11.38 karena duhur ya, kurang 6 menit lagi. Gitu. Kalau memang tidak ada yang bertanya. Oh, salah lihat jam. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, kita akhiri dulu kajian kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amin. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullahu khair atas bergabungnya sekalian di NT Majelis Taklim kita sunnah. Terima kasih. Bisa dibuka suaranya. Umi, jazakillah khairan katsira, Masya Allah. Bunti, iya. Umi jazakillah khair ya Fi amanillah, Umi lagi safar. Iya, oke. Ya, ini karena yang ini anaknya Bu Ferry takut mau sholat duhur. Kiranya kalau memang sudah tidak ada yang mau dibicarakan. Ya. Di end aja, di end aja. Di lift ya, ya. Ya, karena Haikal mau ke masjid kayaknya ya. Ya. Oke semuanya.